Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan tentang penjelasan banyaknya jalan untuk melakukan kebaikan. Pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-7 pada bab itu dan hadis yang ke-123 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim.
Anhu, jadi anhu di sini maksudnya adalah hadisnya dari Abu Hurairah juga, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha muttafaqun alaih. An-nuzul al-qutu war-rizqu wa ma yuhibba wa ma yuhayya lidh-dhaif. Hadis yang ketujuh dalam bab ini yang sanadnya dari Abu Hurairah juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat menuju masjid, ya. Ghada di sini artinya, ya, dijelaskan wa al aslu as-sayyid awwalun nahar, ya, melakukan perjalanan di waktu pagi, ya, tuh menuju masjid. Apa maksudnya perjalanan menuju masjid pada waktu pagi ataupun sore? Ya, talaban li ada isolati fihi. Ya, perginya ke masjid orang ini dalam rangka untuk ngapain? Melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi talaban li ada isolat fihi, dalam rangka untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Ya, kenapa? Karena kita tahu, ya, keutamaan orang sholat di masjid dengan orang sholat di rumah itu jelas beda pahalanya. Ya, karena kita tahu yang namanya masjid itu adalah, ya, khairu buq'ah, sebaik-baik tempat, ya. Jadi dalam sebuah hadis khairu buq'ah al masajid, sebaik-baik tempat adalah al masajid, masjid, ya, tuh. Nah, ketika kita menjadikan, ya, masjid itu sebagai tempat sholat kita, maka kita pun akan mendapatkan apa? Pahala yang beda atau lebih besar ketimbang kita sholat di mana? Di luar masjid, ya. Bukan hanya sholat atau i'tikaf, ya, atau perginya mereka ke masjid di waktu pagi atau sore dalam rangka untuk melaksanakan apa? I'tikaf, ya. Jadi i'tikaf itu yang terbaik tempatnya di mana? Di masjid, ya. Saat kita niat i'tikaf kan kita sudah bilang nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala, ya. Nawaitu an a'takifa, aku niat melaksanakan i'tikaf fi hadzal masjid, di masjid ini, ma dumtu fiha, selama aku berada dalam masjid ini, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang kedua dalam rangka apa? Melaksanakan i'tikaf. Kenapa di masjid, Pak? Ya karena kalau kita i'tikaf di rumah, ntar ada aja gangguannya, ya. Ntar ada tamu lah, ya. Ntar kadang ada apa lagi, bini kita lah, ntar anak kita lah, ada aja, ya. Saat kita melaksanakan i'tikaf di mana? Di rumah, ya. Tapi kalau di masjid kita lagi khusyuk, diem, orang juga tahu, jangan diganggu, tuh orang lagi apa? Lagi ibadah, kan begitu, ya. Tapi kalau di rumah banyak aja tuh nanti, ya, apa namanya itu, ujian-ujian atau cobaan yang bakal kita dapetin tuh saat kita melaksanakan i'tikaf di mana? Di rumah, ya. Tuh. Au qiraatul Quran, ya, atau qiraatul Quran, atau dalam rangka apa? Membaca Al-Qur'an, ya. Jadi kalau kita rumah kita dekat nih, Pak, ya, kita pengen baca Quran di masjid, boleh gak? Boleh, ya. Pergi aja ke masjid tuh, ya. Nah, kalau kita ke masjid dalam rangka untuk membaca Al-Qur'an,
maka apa? Maka ya pahalanya itu pun ya lebih besar yang Allah akan berikan. Tuh. Yang keempat, audarsul ilm, atau dalam rangka kita untuk mencari ilmu. Nah, kita ini ya, kita semuanya dapat nih. Kita ke masjid satu dalam rangka kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua kita iktikaf. Tadi kita udah baca zikir habis sholat. Dan yang keempat apa nih? Kita ngaji, kita mencari ilmu. Maka keempat hal ini kita dapatin dalam rangka apa? Talaban limardatillah. Ya, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah sudah meridhoi apa yang kita kerjakan, maka apa? Semuanya akan menjadi apa? Jalan kemudahan buat kita itu. Ya, asalkan Allah ridho. Ya. Nah, apa ganjaran yang akan Allah berikan? Ya, di sini awroha, roha artinya huwa fil asli as-said akhirun nahar. Ya, melakukan perjalanan di waktu ya malam ya menuju masjid. Nah, ganjarannya Nabi katakan a'adallahu lahu fil jannati nuzulan. Ya, Allah akan siapkan baginya suatu hidangan di surga nanti. Ya, jadi dikatakan sini an-nuzul al-qut wa rizq wa ma yuhayya'u lid-dhaif. Ya, hidangan yang biasa disiapkan untuk siapa? Untuk tamu. Ya. Jadi Allah akan siapkan atau Allah akan turunkan hidangan kepada orang yang selalu rajin pergi ke masjid ya di surganya nanti. Sampai kapan? Kullama ghada aw raha. Ya, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore. Ya. Jadi hidangannya itu ya Allah sediakan buat siapa? Buat orang-orang yang rajin menuju kemana? Ke masjid. Ya, tuh. Warizku ya, warizku huwa ma yantafi'u bihi. Ya, yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang apa? Yang akan memberikan manfaat dengannya. Ya. Jadi kalau rezeki itu Pak, sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Ya, makanya kan Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir ya, Safwatut Tafasir beliau katakan ya, anna rizqa laisa mimma yahsulu bihi. Ya, yang namanya rezeki itu kata beliau tidak dilihat dari banyaknya. Wa innama mimma yantafi'u bihi. Akan tetapi yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang apa? Bisa memberikan manfaat. Ya, jadi bukan dilihat dari banyaknya. Ya, ada orang dapat rezeki banyak tapi nggak manfaat. Banyak nggak? Banyak. Ya, ada orang rezekinya biasa-biasa aja tapi manfaatnya luar biasa. Banyak juga. Ya, kan sudah saya katakan sering kali. Ya, kalau dalam masalah urusan yang lain, Allah akan mempertanyakan cuma satu kali pertanyaan. Tapi untuk masalah pendapatan yang kita dapatin, ya, itu akan ditanya oleh Allah tentang rezeki itu. Ya, kata Nabi kan min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, dari mana rezeki itu kamu dapatkan dan kemana rezeki itu kamu belanjakan. Ya, nah kalau kita membelanjakannya di jalan yang benar, maka insya Allah itu akan menjadi jalan kebaikan buat kita. Ya, tapi sebaliknya, ketika kita membelanjakan di jalan yang salah, itu akan menjadi apa? Murka ataupun bala buat kita. Ya, nah ini sesuatu yang perlu kita apain? Kita perhatikan, tuh, ya. Selesai hadis yang ke-7. As-samin, hadis yang ke-8, anhu ay an Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya nisa al muslimat, ya, wahai wanita muslim, ya, ini yang dipanggil siapa nih? Perempuan muslimah, ya. La tahqiranna jaratun li jaratiha, ya, janganlah sekali-kali, ya, satu tetangga menghina tetangganya yang lain, ya kan? Ya maaf, ini kan biasanya kenapa yang dipanggil tuh perempuan? Biasanya bikin masalah, banyak buat masalah tuh orang perempuan. Benar gak? Bukan saya yang ngomong, Nabi yang bilang. Ya, cobalah. Ada tetangga punya sesuatu yang lebih, yang iri biasanya siapa? Bini kita kan? Tuh, ada aja yang dilihat pasti menjadi apa tuh? Masalah buat dia. Ya, kayak kan saya bilang, jangan pernah melihat atau memandang hasil seseorang. Ya, kalau kita melihat atau memandang hasil seseorang, yang ada nanti kita akan jadi apa tuh? Iri. Ya, yang harus kita tahu apa usaha yang dia lakukan. Ya, kalau dia atau kita melihat hasilnya doang, kita jadinya jatuh apa tuh? Hasud nantinya. Ya, sebulan kok bisa sih beli mobil baru, beli rumah baru, ya, rumahnya direnovasi, ya, duitnya dari mana ya? Nah, ya, kan ada aja tuh. Kalau kayak gitu tuh, ya, seseorang yang memandang atau melihat dari hasilnya, itu yang jatuh tadi sekali katakan apa? Hasud ataupun jadi dengki kepada orang tersebut. Nah, di sini ya, Nabi katakan ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimah. Ya, la tahkiranna jaratun bi jaratiha. Janganlah sekali-kali tetangga yang satu menghina tetangganya yang lain. Walau firsanin syad. Ya, firsanin syad di sini maksudnya adalah walau hanya sekedar kikil kambing. Ya, coba Pak. Kikil biasanya yang enak kikil apaan? Sapi atau kebo? Ya. Loh, masalah kikil kambing aja tuh dimasalahin. Artinya sesuatu yang apa tuh? Yang kecil banget. Nggak ada orang jual kikil kambing. Ya, yang ada tuh kulit kambing dijadiin buat apaan? Bedug. Bedug sih nggak ada, dulu ada bedug, mana bedug? Ya, tuh. Itu biasanya dijadiin buat bedug. Ya, nah kalau untuk diolah yang lainnya itu biasanya kulit sapi. Kenapa? Karena dia agak tebal. Ya, artinya apa, Pak, Bu? Artinya ketika seseorang itu, ya, kita melihat dengan kehidupan yang cukup apa namanya itu pas-pasan, jangan sampai kita menghina tuh. Mentang-mentang kita hidup enak, ada orang cuma makan gituan doang, lalu kita apain? Kita kucilkan, kita hina. Kesian banget lu, ya, hidup berkeluarga makannya kulit kikil sambing doang kan begitu. Ya, itu masalah sebenarnya itu. Ya, padahal orang yang beriman, yang punya hati yang bersih itu akan selalu apa ya? Qanaah. Ya, apa itu qanaah? Qanaah artinya dia akan selalu, ya, punya apa? Rasa yang cukup atas segala sesuatu yang Allah apa? Allah berikan. Ya. Jadi orang yang punya hati yang bagus itu, ya, ketika dia itu mendapatkan sesuatu, ya, apapun bentuknya, dia yakin itu adalah yang terbaik yang Allah berikan. Ya, karena kan banyak belum tentu bukti tanda Allah itu sayang sama dia. Ya, dikit belum tentu bukti Allah itu nggak sayang sama dia, belum tentu. Ya, karena bukti kesayangan seseorang hamba, ya, oleh Allah bukan dilihat banyak atau sedikitnya rezeki yang Allah berikan.
Ada orang Pak yang hidupnya padahal kerjaannya maksiat, tapi rezekinya diapain tuh? Digampangin sama Allah. Ya, itu namanya istidraj. Ya, kerjaannya maksiat, tapi rezekinya ngapain? Gampang, banyak banget. Ya, ada orang kerjaannya suka fitnah sono, fitnah sini. Ya, tapi rezekinya apa? Ya, dimudahkan urusannya, digampangin aja tuh. Itu berarti apa tuh? Lagi istidraj, Allah lagi uji, ya, berupa apa? Berupa nikmat, tapi suatu apa tuh? Bala yang akan Allah datangkan kepada orang tersebut. Jadi kita jangan merasa bangga ketika Allah kasih rezeki kita banyak, bisa jadi itu suatu apa? Ujian yang Allah lagi berikan kepada kita. Ya, tuh makanya janganlah kita ya sekali-kali menghina atau merendahkan orang lain, ya, entah itu dalam segi kapasitasnya sebagai seorang apapun lah, ya, serendah-rendahnya orang atau manusia itu mulia di mata Allah, ya, karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran walaqad karramna bani Adam, ya, Allah katakan sungguh kami telah muliakan seluruh manusia. Tuh. Jadi anak Adam ini semua diapain? Dimuliain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kemuliaan yang Allah sudah berikan kepada kita rusak dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan apa? Murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Jadi itu yang akan menjadi apa? Ya, menjadi ya seseorang itu ya merendahkan ketika dia memandang orang lain berada di bawahnya dia. Ya, dalam satu hadis yang lain Nabi katakan la tahtakin manduna. Ya, jangan sekali-kali di antara kalian itu merendahkan orang lain. Fa inna likulli syai'in maziyah. Ya, karena setiap orang itu punya apa ya? Punya kelebihan. Ya, si A punya kelebihannya ini, ya, pasti ada kekurangannya. Si B kekurangannya ini, pasti ada kelebihannya. Ya, kenapa? Karena di dunia ini enggak ada yang apa? Yang sempurna. Tuh, ya, orang alim aja Pak. Jangan kita anggap tuh orang alim dalam segala ilmu. Pasti ada kekurangannya. Ya, sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, setiap orang alim pasti ada yang lebih apa? Lebih alim lagi. Ya, jadi apa yang mau kita sombongin coba? Ya, ilmu kita punya keterbatasan. Umur juga punya keterbatasan. Tenaga juga punya keterbatasan. Ya, itulah kelemahan manusia di mata siapa? Di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, janganlah pernah kita merendahkan orang lain yang orang lain itu enggak punya lantaran kita punya. Ya, itu. Kenapa? Dia enggak punya belum tentu dia enggak mampu. Ya, ada kan orang Pak yang gaya hidupnya itu enggak mau kelihatan kayak dia orang kaya, ada enggak? Ada. Padahal duitnya apa? Banyak. Ya, sabrek-abrek. Orang bilang dia qanaah. Ya, sebenarnya bukan qanaah juga, dipelit. Ya. Orang kalau qanaah itu yang menunjukkan sesuatu itu ya yang wajar dengan kondisi dia. Ya, duitnya banyak. Ya, tapi emang dia hidupnya sederhana. Jadi boleh juga lah. Enggak mau bermewah-mewahan. Ya, dia hanya cukup dengan sesuatu yang menurut dia itu udah memuaskan dia tuh. Ya, punya mobil ya punya, bukan enggak mampu akan beli mobil mewah, enggak mampu bukan. Tapi untuk menjaga apa? Menjaga ya, apa namanya itu? Hati seseorang. Ya kan? Ada kan orang namanya manusia, Pak. Ketika kita punya sesuatu yang lebih, orang merasa apa itu? Ya, merasa terbawahi. Ya, artinya merasa di itu orang enggak punya apa-apaan. Ya. Ya Allah, terus si fulan enak banget kok bentar-bentar ganti-ganti mobil tuh.
Itu dengan sebab apa itu? Dengan sebab kita punya sesuatu yang kita nggak bisa ngimbangin dengan tetangga yang berada di sekitar kita. Ya, harusnya kan kita yang ngapain? Bisa ngimbangin. Ya, kira-kira nih kalau saya punya mobil kayak gini nih, nanti gimana ya? Gitu. Bukan dijadikan untuk main apaan? Wah-wahan. Ya, atau main bermegah-megahan, bukan. Ya, tadi saya katakan kita punya sesuatu dan orang lain nggak punya, bukan berarti dia nggak mampu. Dia setiap orang itu punya prinsip hidup. Ya, prinsip hidup seseorang itu pasti berbeda-beda, tidak sama. Ada yang gaya hidupnya begini, ya. Saya punya guru, Pak. Ya, padahal dia orang alim, kalau ditanya hartanya luar biasa, tapi kendaraannya jangankan mobil mewah, mobil butut aja nggak punya dia. Ya, kalau ngajar naik motor apa namanya itu Honda Astra. Honda Astra tahu kan? Yang model dulu tuh. Ya, itu aja yang dipakai. Ya, kenapa? Ya saya pikir dia bukan nggak mampu, kontrakannya banyak. Ya, di mana-mana itu. Ilmunya masya Allah. Ya, ngajar setiap hari full. Ya, istilah kata rezekinya pasti ada. Tapi kenapa dia kayak gitu? Ya memang udah gaya hidupnya dia seperti itu. Ya, rumahnya juga biasa-biasa aja kita lihat itu. Ya, tapi apa? Jangan kita kira dia itu orang yang nggak punya apa-apa. Ya, justru orang yang kayak gitu tuh kadang apa? Hidupnya jauh lebih baik dari siapa? Dari kita yang menghina tadi. Ya, nah oleh karenanya sekali lagi, ya janganlah sekali-kali kita sebagai tetangga menghina tetangga kita yang lain, khususnya para ibu nih. Ya, lantaran gara-gara kikil dari kambing doang apa bisa menjatuhkan atau menghina tetangganya yang lain. Ya, ini jangan sampai ya. Selesai. Ya. Qala al-Jauhariyu al-firsan minal ba'ir kal hafiri ya minad dabah qala aw rubbama ustiira fisyat. Nah itu. Ya, jadi apa? Kikil yang dihasilkan dari apa? Dari domba ataupun dari kambing. Tuh, ya. Itu sesuatu yang menurut orang lain rendah, tapi jangan dijadikan sebagai suatu hinaan kepada siapa? Orang lain atau tetangga kita. Ya, tuh. Baik. Hadis yang ke-9. Anhu ai an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qala beliau bersabda al imanu bid'un wa sab'un. Ya, iman itu memiliki 70 cabang. Jadi iman itu ada berapa cabang? Ada 70. Ya. Ini bid'un. Ingat jangan salah baca ya. Ya, kalau pakai domah artinya bahaya. Ya. Bud'un itu artinya bahaya, jangan. Bid'un, cabang. Ya. Au bid'a wasituna syu'batan, atau iman itu terbagi kepada 65 cabang. Ya. Jadi ada yang mengatakan 70 cabang, ada yang mengatakan 65 cabang. Tuh. Fa afdaluha, ya, iman yang paling baik yaitu apa? Qaulu la ilaha illallah. Ya, yaitu dengan mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, itu yang paling apa? Yang paling tinggi. Ya, karena dalam hadis yang lain Nabi katakan afdaluz zikri la ilaha illallah. Dalam ayat ya, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ada afdaluz zikri, ada sebaik-baik zikir, dan ada sebaik-baik bacaan. Afdal baik ibadah. Kalau sebaik-baik ibadah adalah apa? Membaca Al-Qur'an. Afdalul ibadati qiraatul Qur'an. Ya, nah ini sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi.
Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah apa? Ya, imatatul adza anit tariq. Tuh, apa? Ya, yang paling rendahnya adalah imatatul adza, menyingkirkan atau membuang sesuatu yang membahayakan anit tariq, yang berada di mana? Di jalan. Ya. Jadi ketika kita melewati suatu jalan, Pak, Bu, kita melihat ada sesuatu yang kira-kira itu akan memberikan bahaya buat orang lain. Kita alhamdulillah Allah kasih tahu. Ada orang lain kan jalannya ngeluncur aja tuh kayak kedebong pisang. Ya. Enggak tengok kanan, enggak tengok kiri, jalan aja tuh. Itu kan bisa bahaya tuh ya. Nah, kalau kita yang lebih dulu jalan melewati jalan tersebut ada sesuatu yang membahayakan, maka tugas kita kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, apa? Kita singkirin atau kita buang sesuatu yang membahayakan itu yang ada di mana? Di jalanan tuh. Ya. Entah itu seperti yang pernah saya bilang, ada kulit pisang ke, ya, ada kulit paya, kan licin tuh kalau kebalik. Ya, itu kalau orang nginjek bisa kebanting gitu. Ya, kepleset. Ya. Jangankan itu, Pak. Ya. Walau bisyaukah, sekalipun ada satu duri, ya, satu duri aja kita lihat, ya Allah. Ini ada duri di jalanan satu. Kalau kita tahu, maka kita berkewajiban untuk kita apain? Kita singkirin itu sesuatu yang membahayakan. Mungkin satu duri enggak bahaya buat orang yang gede, orang yang sudah besar, orang dewasa, tapi akan memberikan bahaya buat siapa? Anak-anak kecil. Ya, bisa jadi dia lagi main nanti, namanya anak kecil kan belum tahu urusan. Ya, dia main kadang pakai sendal, kadang kagak. Ya, namanya anak kecil belum tahu apa-apaan. Ya, suatu saat dia main tanpa beralaskan sendal, dia lewat pas lagi lari kena apaan? Kena duri, dia nangis menjerit, dosa itu kita, Pak. Ya. Bagaimana dosanya? Karena kita melihat tapi kita diemin tuh duri ada di jalan, ya, tanpa kita ngapain? Menyingkirkan atau membuang duri yang ada di jalan itu. Ya. Jadi apapun, ya, yang bisa kita lakukan sekecil apapun kebaikan, ya udah kita lakukan saja. Ya. Kita bisa hanya ngapain? Itu membuangkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan kayak, ya, ataupun kita tadi membaca zikir kayak, ya, tuh kita lakukan. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan, ya, apa namanya? Ya, pahala ataupun ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Wal haya, rasa malu atau malu itu syu'batun minal iman, merupakan cabang daripada apa? Iman. Apa artinya, Pak? Orang kalau enggak punya malu berarti keimanan itu orang diapain? Diragukan. Ya. Apalagi zaman sekarang, Pak, itu yang namanya rasa malu itu sesuatu yang apa? Ya, sudah sangat minim sekali. Ya. Seringkali saya katakan, kita kan, ya, lebih punya rasa malu kepada manusia ketimbang rasa malu kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kita merasa malu melakukan sesuatu dosa ketika kita tahu ada orang yang kita kenal di situ. Ya. Tapi ketika kita tahu enggak ada orang yang kita kenal, kita dengan leluasa kita melakukan perbuatan maksiat. Padahal di situ Allah melihat enggak? Melihat. Ya. Melihat. Ya. Orang sekarang, ya Allah, Pak, yang namanya rasa malu itu nauzubillah. Ya. Kalau orang bilang sekarang urat malunya udah putus. Ya. Ngelakuin suatu perbuatan maksiat tuh di depan orang udah enggak malu-malu lagi. Ya. Makanya enggak heran Nabi katakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya. Kalau kamu enggak memiliki rasa malu, silakan kerjain apa yang kamu kehendaki. Ya. Maksiat dilakukan apa? Terang-terangan. Tuh.
Namanya maaf sekarang seorang anak banyak yang apa? Yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Sekarang seorang guru akan ditangkap ketika ngapain? Ngomelin muridnya. Ya, makanya sekarang guru nggak ada yang berani nempeleng apalagi. Kenapa? Bakal dipain, dipidanain. Ya. Padahal tuh murid ngapain? Sudah melakukan kesalahan. Ya mungkin nggak nempeleng lah, ya. Kadang dengan kata-kata, tapi ketika tuh anak ngadu ke orang tuanya dibesar-besarin, orang tuanya ngebesarin. Ya. Ya mohon maaf Pak, beberapa hari yang lalu saya sholat mampir di sebuah masjid. Ya, di situ masjid saya lihat ada anak-anak sekolah, sekolahnya sekolah Islam. Nauzubillah, keluar dari mulut tuh anak kata-kata yang sangat kotor. Ya. Spontan saya berhenti, kamu sekolah di mana? Saya bilang. Ya, kok sekolah Islam bicaranya seperti ini? Kamu masih anak-anak. Ya, kamu nggak diajarin di sekolah? Saya bilang. Saya lagi lewat, pas saya lewat di depannya nih ngomong tuh bahasa apa itu? Kotor lah. Ya, yang nggak pantas dan nggak layak diapain? Diucapin sama anak seusia dia. Ya, kok bisa? Itulah karena tontonan. Ya, karena apa? Bacaan. Ya, karena apa? Karena bi'ah ataupun lingkungan. Itu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa membentuk karakter-karakter yang tidak baik seperti itu. Ya, yang pada akhirnya dia bilang, ya Pak, maaf Pak, nggak sengaja. Ya, kok bisa nggak sengaja dia bilang? Ya, padahal pas banget saya lewat tuh dia lagi ya adu omongan sama temannya. Cuma ya seperti yang Bapak lihat lah, ya ngomongnya itu keluar bahasa-bahasa yang apa tuh? Yang sangat kotor. Ya, semua binatang keluar. Ya, maaf bukannya sekedar binatang tadi tuh, kotor apa nah omong-omongan yang mengarah ke yang porno itu keluar dari mulutnya. Pantas nggak? Nggak pantas. Kenapa nih? Karena orang ini sudah tidak punya ada rasa malu. Ya, dia nggak malu berkata-kata yang nggak baik. Jangankan di depan temennya, kadang di depan orang tuanya juga dia biasa ngomong. Ya, tuh. Makanya Pak saya kadang kurang setuju. Ada istilah orang tua disamain sama temen. Ya, ini kurang pas kalau menurut saya. Kalau orang tua sebagai teman beda posisinya teman. Ya, orang tua ya orang tua. Ya, yang posisinya itu adalah beda dengan teman. Ya kan? Mungkin orang teman bisa diajak bercanda enggak? Ya bisa. Tapi kalau orang tua biasanya ngajak bercanda orang tua, bukan kita selaku anak. Ya, tuh. Tapi ya, zaman sekarang itu ya itulah. Ya, yang namanya rasa malu itu memang benar-benar sudah apa? Sudah hilang, ya. Sudah tidak ada lagi. Makanya sekarang tuh Pak, mohon maaf ya, anak-anak pengajian-pengajian tuh saya nggak sebut namanya pengajian ya, judulnya saya ngaji tapi naik motor boncengan laki perempuan. Saya yakin belum nikah tuh orang ya, judulnya ngaji majelis zikir tapi boncengan naik motor bawa bendera boncengan pulang sampai larut malam ya. Saya yakin tuh dia belum apa, belum menikah, yakin saya ya, masih anak-anak. Kenapa? Saya bukannya sekedar ngomong, saya tahu dan saya tanya orangnya ya. Jadi mereka itu ikut-ikutan rame-rame seremonial seperti itu karena apa? Karena demen apa tuh? Berduaannya itu. Kok nggak malu? Ya itu karena sudah tidak ada apa? Rasa malu dalam diri seseorang itu sehingga dia melakukan suatu perbuatan maksiat itu adalah suatu hal yang apa? Yang biasa menurut dia. Padahal itu adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena itu jalan seseorang akan melakukan perbuatan zina. Ya, karena kan Allah sudah katakan wala taqrabuz zina. Ya, jangan kamu dekati perbuatan zina. Deketin aja jangan. Ya. Nah, kalau orang udah naik motor boncengan berduaan yang bukan mahram, belum ada ikatan nikah, apa bukan jalan berzina itu? Ya, jelas itu adalah jalan-jalan yang mengarah seseorang untuk melakukan perzinahan. Awalnya naik motor, nanti akan duduk berduaan lagi.
lebih dekat lagi, pengen lebih dekat lagi, pengen lebih dekat lagi, pengen nempel. Akhirnya apa? Ya na'udzubillah melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini tanda atau bukti seseorang punya iman yang kuat atau tidaknya bergantung berapa persen rasa malu orang tersebut terhadap Allah. Ya, kalau dia punya rasa malu artinya apa? Dia nggak akan melakukan perbuatan yang maksiat di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Yang pasti dia yakin Allah pasti mengawasi, Allah pasti mengetahui ya tentang perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, sekalipun mereka berada di tempat yang sangat jauh atau di tempat yang nggak ketahuan, yang orang lain nggak kenal kita, yang dimana kita sendiri asing. Kalau dia beriman kepada Allah, dia akan sadar akan menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, al bid'u min salasatin ila tis'ati bikasril ba. Ya, jadi yang namanya al-bid'u itu adalah bilangan ya dari 3 sampai 9. Ya, tadi saya katakan al-bid'u bukan al-bad'u atau al-bud'u. Beda. Tapi bikasri ya, bikasril ba al-bid'u wa sukunid dad. Artinya apa? Bilangan yang dimulai dari angka 3 sampai 9 ya. Wa qad tahu bisa jadi difathahkan al-bad'u. Wa syu'bah al-qit'ah. Syu'bah itu artinya apa? Cabang. Ya, cabang tadi. Jadi iman itu memiliki 70 cabang atau 65 cabang. Ya, tuh. Afdaluha yang paling utama adalah apa? La ilaha illallah. Kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Kita membuang sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan ya. Nah, inilah ya beberapa hadis yang kita baca pada pagi hari ini. 3 hadis cukup, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita, mudah-mudahan bisa kita amalin dan kita ajarkan kepada orang yang belum tahu. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.